Potensi pertumbuhan PT Jasa Armada Tbk sangat pesat sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas strategi bisnis Jasa Armada bersama Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Amri Yusuf. Pak Amri, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Capri. Iya, Pak Amri, ini kalau kita lihat IPCM sebelumnya minggu lalu saya sempat juga membahas terkait seperti apa kinerja dari saham IPCM yang sejumlah analis juga bisa merekomendasikan untuk menarget saham IPCM begitu, untuk rekomendasinya adalah buy, cukup baik secara fundamental. Tapi kalau kita lihat di sini akan ada corporate action atau aksi korporasi dengan menyasar Patimban begitu. Optimisme dari perseroan sendiri untuk menyasar Patimban di masa seperti sekarang ini apa Pak yang bisa dijelaskan? Ya, saya kira sama seperti korporasi yang lain, Bu ya. Kita ingin terus bertumbuh dan setiap potensi market juga kita akan coba approach ya. Jadi Patimban salah satu lah ya, kami terus terang berminat di sana. Bukan hanya kami, banyak juga yang berminat. Banyak yang menyasar Patimban. Iya, tapi karena kita sudah relatif punya experience, ya kita dalam posisi menyiapkan diri. Siapa tahu pemerintah memberikan penugasan kepada kita, memberikan percaya kepada kita untuk bisa beraktivitas di sana. Oke, seberapa besar optimismenya? Karena kemarin saya juga sempat berbincang dengan analis untuk melihat IPCM ini nampaknya prospeknya dan juga sebagai salah satu yang bergerak di bidang kapalan seperti ini juga termasuk yang besar begitu untuk IPCM, untuk melihat kompetitor di bidang yang sama seperti apa Pak? Untuk masuk ke Patimban. Ya, posisi kami sekarang ini adalah menyiapkan diri sebaik mungkin. Ya, kalau seandainya kami diberikan kepercayaan atau amanah untuk bisa beraktivitas di sana. Jadi kalau ditanya seberapa besar optimisme kami, ya kami sangat optimis lah ya. Baik. Dengan kesiapan, dengan pengalaman yang kami miliki, dengan sumber daya yang kami miliki. Tapi apakah itu nanti akan jadi kenyataan? Semuanya tergantung kepada pemerintah. Ya, sebagai perusahaan yang punya kekhususan ya dalam konteks pelayanan jasa pandu dan kuda, kami selalu siap ya kalau ada opportunity ya atau ada market baru yang membutuhkan layanan yang bisa. Oke, baik, khususnya untuk Patimban ini yang punya prospek besar juga begitu ya. Secara fundamental Pak Amri, secara fundamental dan daya saing perseroan ini secara umum seperti apa untuk IPCM sendiri Pak? Ya, dari sisi fundamental ya, kita memiliki sumber daya yang cukup ya untuk bisa memberikan layanan terbaik ya terkait dengan apa yang menjadi core bisnisnya IPCM. Kemudian yang kedua, kita punya experience yang panjang ya dalam rangka pelayanan di jasa pandu dan tunda. Dan sekarang ini kami juga bukan hanya melayani pelabuhan umum yang terkait dengan pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh IPC, kami juga masuk ke Texas ya, ke TUKS ya, pelabuhan-pelabuhan non IPC. Jadi pengalaman ini menurut kami modalitas yang cukup bagus buat kita untuk bisa kompetitif di area-area yang lain. Oke. Experience itu penting begitu. Ini semakin membesarkan atau semakin kuat menancapkan jangkar dari Jasa Armada Indonesia. Tapi apa yang dibutuhkan untuk melakukan aksi korporasi? Tadi kalau kita mendapatkan informasi akan menambahkan beberapa kapal begitu untuk proses perseroan, untuk kinerja dari perseroan. Apa saja yang kira-kira dibutuhkan lagi untuk pengembangan itu, Pak? Ya, kalau ke depan itu kita sudah merencanakan ada 3 strategi besar yang akan kita lakukan ya, Mbak Cakri ya. Yang pertama kita ingin memperkuat daya saing yang dimiliki oleh IPCM. Nah, daya saing ini sangat ditentukan kepada kualitas SDM yang kita miliki, kemudian yang kedua kualitas produk dan jasa yang kita berikan, kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana tata kelola perusahaan ini juga cukup baik. Nah, itu area pertama. Area yang kedua, kita ingin melakukan expansive business ya, baik ya organik maupun anorganik. Organik maksudnya pertumbuhan yang kita lakukan di area-area yang kita sudah beraktivitas di situ sambil melihat peluang di tempat yang lain. Kemudian yang ketiga ya,
kita ingin mengoptimalkan kinerja operasi dan keuangan kita. Jadi program efisiensi itu menjadi sangat penting buat kita. Oke, strateginya mungkin secara konkretnya seperti apa yang sudah dilakukan saat ini oleh perseroan, Pak Amri? Ya, strategi yang kita lakukan itu tentu saja dalam situasi pandemi seperti ini, kita ingin terus melakukan konsolidasi ke dalam, ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan aliansi, ya, kemitraan dengan beberapa elemen strategis yang kita anggap bisa mensupport kegiatan bisnisnya IPCM. Kemudian yang ketiga tentu saja kita ingin memperkuat kemampuan keuangan kita, kemampuan operasional kita, sehingga ketika nanti opportunity itu tiba, kita lebih siap untuk menjalankannya. Oke, melakukan efisiensi ini juga menjadi salah satu strategi tidak yang dilakukan Jasa Armada Indonesia. Kalau kita lihat juga ini kemampuan untuk membukukan laba cukup besar juga. Apakah ini faktor dari melakukan efisiensi yang tepat begitu, khususnya di masa pandemi sekarang, di mana sempat terhambat begitu untuk pelayanan? Itu salah satu strategi yang kita pilih, Mbak Cakri, ya, dalam rangka mempertahankan kinerja positif IPCM di tengah pandemi ini. Jadi kita melakukan kegiatan, ya, melakukan program-program penyihatan yang lebih rasional, ya. Kita fokus kepada biaya-biaya yang baik, yang good cost, kemudian biaya-biaya yang kurang baik, yang bad cost kita coba kurangin. Sehingga program efisiensi ini bisa lebih efektif, ya, dalam rangka mendongkrak kinerjanya IPCM. Oke, artinya efisiensi memang sudah terbukti dipilih oleh perseroan bisa untuk menyehatkan dari kinerja keuangan juga, begitu ya Pak Amri. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di Corporate Action sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.